Hasil pertandingan, Al Hilal resmi kirim tawaran ke Messi, nilainya bukan main. Lukaku diusir wasit usai lawan pelaku rasisme. Alexander Mitrovic dihukum 8 laga. Chelsea kutuk nyanyian kebencian dari fans sendiri. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Laga antara Chelsea melawan Liverpool berakhir imbang 0-0 di Stamford Bridge pada laga tunda pekan ke-8 Liga Inggris 2022-23 Rabu 5 April waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, Liverpool tertahan di peringkat ke-8 dengan 43 poin. Chelsea masih berada di peringkat ke-11 dengan 39 poin. Pada pertandingan lain, Leeds United menang 2-1 atas Nottingham Forest. Leicester City kalah 1-2 dari Aston Villa dan Brighton menang 2-0 atas Bournemouth. Di Jerman, kiprah Bayern Munchen di DFB Pokal 2022-23 cuma sampai babak perempat final. Rabu dini hari tadi, Bayern disingkirkan Freiburg setelah kalah 1-2. Bayern membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-19 lewat Dayot Upamecano. Freiburg menyamakan kedudukan pada menit ke-27 melalui Nicolas Havlar. Lalu kemenangan Freiburg dipastikan melalui penalti Lucas Höller di masa injury time. Juventus batal mengungguli Inter Milan dan harus memasuki leg kedua semifinal Coppa Italia 2022-23 dengan skor netral. Kedua tim bermain imbang 1-1, di mana Juventus membuka skor lebih dulu lewat aksi Juan Cuadrado di menit ke-82. Tapi Inter berhasil samakan skor melalui Romelu Lukaku dari titik putih di masa injury time. Leg kedua semifinal Coppa Italia antara kedua tim akan dimainkan pada 27 April dini hari waktu Indonesia Barat. Athletic Bilbao tertunduk lesu usai dipastikan tersingkir dari semifinal Copa del Rey 2022-23. Di leg kedua Rabu dini hari tadi, Bilbao unggul lewat Inaki Williams. Skor 1-0 tidak berubah selama 90 menit. Laga pun dilanjutkan ke babak tambahan. Di menit ke-116, Pablo Ibanez mencetak gol untuk Osasuna. Skor imbang 1-1, agregat 2-1 untuk Osasuna. Bilbao pun tersingkir. Dikutip Sporting News, klub Liga Arab Saudi Al Hilal dikabarkan telah mengirim tawaran resmi ke bomber PSG Lionel Messi. Kabarnya Al Hilal siap memberi gaji senilai 400 juta euro atau senilai 6,5 triliun rupiah per tahun. Gaji tersebut jauh lebih besar ketimbang Cristiano Ronaldo yang saat ini membela Al Nassr. Diketahui, Ronaldo menerima gaji dari Al Nassr sebesar 200 juta euro per tahun atau 3,3 triliun rupiah. Lionel Messi dilaporkan akan meninggalkan Paris Saint-Germain musim panas nanti, kecuali ia menerima penurunan gaji signifikan. Goal sebelumnya melaporkan bahwa PSG kalang kabut mematuhi financial fair play dan harus mengurangi beban gaji mereka sampai hampir 30% demi mengakomodasi Messi musim depan. Sementara L'Equipe mengklaim bahwa Messi menginginkan jaminan terkait proses PSG sebelum mempertimbangkan kontrak baru. Dan kini, kedua belah pihak masih jauh dari kata sepakat. Virgil van Dijk absen pada laga Liverpool melawan Chelsea. Absennya Van Dijk bukan tanpa alasan. Bek timnas Belanda ini tidak dimasukkan ke skuad Liverpool karena sedang sakit. Alhasil klub mengandalkan Ibrahima Konate dan Joel Matip. Tidak hanya Van Dijk yang absen, Mohamed Salah juga tidak ada di daftar starting 11. Begitu juga dengan Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, dan Cody Gakpo. Chelsea tengah mengebut negosiasi dengan Julian Nagelsmann. Bahkan Chelsea sudah melakukan kontak langsung dengan Nagelsmann sejak 2 April 2023 lalu. Chelsea dan Nagelsmann telah melakukan negosiasi proyek jangka panjang yang kemungkinan akan dipegang oleh juru taktik asal Jerman tersebut. Nagelsmann juga diwartakan terbuka untuk menerima penawaran dari The Blues untuk mengisi posisi pelatih.
Penyerang Fulham Alexander Mitrovic mendapatkan sanksi larangan bermain dalam 8 laga. Hukuman dijatuhkan kepada Mitrovic akibat dari dirinya mendorong wasit dalam laga kontra MU beberapa waktu lalu. Hukuman berat kepada Mitrovic ini jelas merugikan Fulham. Pasalnya Mitrovic adalah mesin gol utama The Cottagers. Ia juga mengemas 11 gol di Liga Inggris musim ini. Arsenal masih dikabarkan tertarik dengan Vlahovic setelah mengincar sang striker pada bursa transfer Januari 2022. Dengan baru-baru ini dikabarkan mereka bersedia menawarkan Granit Xhaka dan Nicolas Pepe sebagai bagian dari kesepakatan untuk Vlahovic. Namun pria Juventus itu bukan satu-satunya penyerang yang diincar Mikel Arteta untuk diboyong pada musim panas, karena Arteta juga pengagum pemain Everton Dominic Calvert-Lewin. Dikutip Sports Brief, buntut kasus penyuapan wasit yang dilakukan Barcelona mulai terlihat. UEFA kabarnya akan menjatuhkan sanksi kepada Blaugrana pada Juni 2023 mendatang. Salah satu sanksi yang akan dijatuhkan oleh UEFA kepada Barcelona adalah tidak boleh berpartisipasi di kompetisi Eropa tingkat apapun pada musim 2023-24 mendatang. Dan sanksi itu bakal dijatuhkan pada Juni 2023. Pasalnya momen tersebut adalah waktu yang tepat sebelum musim 2023-24 berlangsung. Romelu Lukaku mendapat serangan rasis dari fans Juventus saat hendak mengambil penalti. Usai mengeksekusi penalti dan menunaikan tugasnya, Lukaku langsung berdiri depan tribun fans Juventus dan berselebrasi sambil hormat serta meminta mereka diam. Tak cuma itu, Lukaku juga sempat terlihat adu mulut dengan fans Bianconeri. Aksi Lukaku ternyata membuat wasit harus mengeluarkan kartu kuning kedua untuknya alias kartu merah. Lukaku dianggap selebrasi berlebihan. Dalam aturan IFAB, selebrasi boleh dilakukan asal tak berbau provokasi atau menyambutnya. Cristiano Ronaldo memborong 2 gol saat Al Nassr membantai Al Ahly 5-0 di Liga Arab Saudi Rabu 5 April dini hari waktu Indonesia Barat. 1 gol dari penalti dan 1 gol lagi tembakan dari dalam kotak penalti. Dengan tambahan 2 gol, Ronaldo sudah bisa mencetak 11 gol dalam 9 laga. Dan kini CR7 bersaing dalam daftar top skor sementara. Kebersamaan Manchester United dan Luke Shaw resmi berlanjut. Sang bek telah menandatangani kontrak baru berdurasi 4 tahun bersama Setan Merah. Alhasil ia akan membela Panji Setan Merah hingga tahun 2027 mendatang. Dalam keterangan resmi MU, kontrak baru Shaw diketahui tidak memiliki opsi perpanjangan otomatis. Jadi masa baktinya di Old Trafford hanya hingga tahun 2027 nanti. Presiden UEFA Alexander Ceferin kembali menyerang Andrea Agnelli dan Juventus. Ia nampak menyayangkan kisah si nyonya tua harus berakhir seperti sekarang ini. Menarik untuk dicatat bahwa dari 3 klub yang menyatakan diri sebagai penyelamat sepak bola, 1 sedang dalam proses pidana karena mengatur ulang anggarannya, dan yang lainnya mentransfer uang ke salah satu pemimpin organisasi wasit. AS Roma didenda gara-gara nyanyian rasis supporternya yang diarahkan kepada pelatih Palermo, Dejan Stankovic. Atas ulah supporter itu, Roma didenda 8.000 euro, sekitar 130 juta rupiah. Namun kemudian terungkap bahwa intervensi Jose Mourinho yang membantu menyetop chant rasis supporter menyelamatkan Roma dari hukuman yang lebih berat. Chelsea mengutuk nyanyian dari para fans mereka sendiri tentang bencana Hillsborough saat laga Liga Primer lawan Liverpool. Menurut pihak Chelsea dalam pernyataan resminya, nyanyian penuh kebencian tidak memiliki tempat dalam sepak bola dan Chelsea meminta maaf kepada siapapun yang telah tersinggung olehnya. Tidak hanya Chelsea, City juga dipaksa untuk mengeluarkan pernyataan serupa setelah nyanyian ofensif terdengar selama partai Liga Primer mereka lawan Liverpool 1 April. Joao Felix bermain di Chelsea dengan status pinjaman dari Atletico Madrid. Dilansir Goal, Chelsea kemungkinan besar tidak bisa mempermanenkan Felix karena mereka kemungkinan gagal bermain di Eropa. Situasi ini dikabarkan sudah dipantau Manchester United yang siap membajak transfer ini. Untuk mendapatkan Felix, MU harus merogoh kocek cukup mahal, sebab Atletico Madrid selaku pemilik sang pemain dilaporkan menginginkan tebusan sekitar 100 juta euro untuk pemuda 23 tahun tersebut.
Legenda Manchester United, Gary Neville mengomentari penampilan skuad arahan Erik ten Hag yang belakangan ini mulai menunjukkan penurunan performa. Neville menilai hal itu terjadi karena sang manajer kurang mendapatkan uang belanja. Neville melihat Wout Weghorst yang menggantikan posisi Ronaldo hanya sebagai penambal sementara. Ten Hag pastinya merasa kecewa karena hanya bisa mendatangkan Weghorst sebagai pengganti Ronaldo. Neville melihat bahwa Ten Hag dipaksa untuk mencari pemain dengan harga yang terjangkau. Dilansir dari Sportskida, Manchester United dilaporkan bersedia untuk melakukan segala cara untuk mendapatkan penyerang PSG, Lionel Messi. Bahkan, Setan Merah merencanakan kesepakatan pertukaran yang melibatkan Marcus Rashford. Messi tampaknya siap untuk meninggalkan PSG pada saat ini. Di lain sisi, PSG sebelumnya juga sudah dikaitkan dengan kepindahan Rashford yang pada musim ini sudah mencetak 26 gol dan 9 assist dalam 45 laga di seluruh kompetisi. Chelsea harus membayar kompensasi sebesar 13 juta pounds atau setara dengan 240 miliar rupiah kepada Graham Potter setelah ia dipecat. Menariknya, jumlah tersebut lebih banyak dari paket kompensasi yang dibayarkan Chelsea saat memutus kontrak Thomas Tuchel pada awal musim 2022-2023. Tuchel yang saat ini menjabat sebagai pelatih Bayern Munchen mendapatkan pesangon 10 juta pounds atau sekitar 185 miliar rupiah. Keputusan Barcelona memboyong Robert Lewandowski dari Bayern Munchen tidak sia-sia. Lewandowski mampu memberikan kontribusi besar terhadap Barcelona sejauh ini. Tidak ada pemain di La Liga yang lebih menentukan sejauh ini. Football Espana menyoroti fakta bahwa tidak ada pemain di La Liga yang lebih sering memecahkan kebuntuan dalam pertandingan dibandingkan Lewandowski. Lewandowski sudah mengemas total 23 gol dan assist untuk musim ini. Pesaing terdekatnya adalah Karim Benzema dengan 17 gol dan Antoine Griezmann dengan 17 gol juga. Larangan 2 pertandingan Danilo De Ambrosio telah dikonfirmasi setelah banding Inter untuk menguranginya menjadi 1 laga secara resmi ditolak. De Ambrosio terlibat pertengkaran fisik dengan gelandang Juventus Leandro Paredes beberapa waktu yang lalu. Insiden itu membuat kedua pemain dikeluarkan dari lapangan meskipun bek Nerazzurri diskors selama 2 pertandingan, sementara pemain Bianconeri lolos hanya dengan larangan 1 pertandingan. Selain itu, keduanya juga dikenakan denda. Menurut kabar dari Sky Sport, Manchester United tertarik mengontrak Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen. Kontrak pemain Belanda itu berlangsung hingga musim panas 2025. Frimpong berkembang sebagai bek sayap kanan di bawah Xabi Alonso dengan 8 gol dan 9 assist musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu sebelumnya bermain untuk Manchester City dan juga Celtic. Jurgen Klopp sadar penampilan Liverpool musim ini mengecewakan. Ia juga menyadari adanya tekanan tersendiri untuknya, mengingat para koleganya banyak yang dipecat musim ini. Tercatat, sejauh ini sudah ada 12 manajer yang dipecat di Premier League. Tapi saya tahu saya masih di sini karena apa yang terjadi dalam beberapa musim terakhir. Saya benci dengan fakta bahwa saya harus bergantung pada itu. Apakah itu benar atau tidak? Kita akan lihat ke depannya. Barcelona tetap memastikan Benjamin Pavard sebagai prioritas transfer di musim panas 2023. Bek kanan Bayern Munchen ini dinilai punya kualitas yang dibutuhkan oleh Xavi Hernandez. Tetapi, laporan Sport menyebutkan Pavard dan Munchen sedang memasuki tahap awal negosiasi kontrak baru. Kabar ini jelas bakal sedikit mengkhawatirkan bagi kubu Barcelona. Pavard dinilai masih masuk skema manajer baru Bayern Munchen, Thomas Tuchel. Lionel Messi santer dikabarkan akan hengkang dari PSG menyusul kontraknya habis musim panas ini. Rumornya, Messi akan kembali ke Barcelona. Ex-pemain Los Chulas, Thierry Henry pun mengharapkan itu terjadi. Henry berharap Messi dapat mengakhiri karirnya di klub Katalan tersebut. Kembalinya Messi ke PSG bisa saja terjadi. Mengingat bersama PSG musim ini, Messi sering mendapatkan cemoohan. Yang terakhir, kekalahan PSG dari Lyon di Parc des Princes Senin 3 April membuat Messi diolok-olok. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!